Apa saja tanda cinta dari Allah Ta'ala kepada hambanya? Ada banyak tanda. Ya. Ada banyak tanda cinta dari Allah untuk hambanya. Ya. Yang mana siapapun yang mendapatkan tanda cinta ini, maka sungguh dia telah beruntung, karena akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda cinta yang pertama, ikhwatal iman, waalaikumsalam, fadhal, ya, adalah ketika Allah Ta'ala mudahkan seorang hamba untuk memahami agamanya. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau menyampaikan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan agamanya. Nah, Allah yang akan memahamkan dia dalam urusan agamanya. Kenapa harus dalam urusan agama? Karena semakin banyak kita mengenal tentang Allah dan syariatnya, semakin besar pula cinta kita kepada Allah. Semakin takut pula kita kepada Allah. Semakin besar harapan kita kepada Allah. Orang tidak akan tertarik dengan apa itu surga. Kenapa? Dia tidak mengetahui apa itu surga. Orang tidak akan takut akan neraka. Kenapa? Dia tidak paham apa isi neraka. Orang tidak akan mendapatkan cinta dari Allah kecuali dia mengenal siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala, ya, menundukkan para ulama itu di level yang tinggi. Ya, orang disebut dengan manusia yang paling takut kepada Allah. Di surat Fatir ayat 28 Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara para hambanya adalah mereka para ulama. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau menafsirkan ayat ini. Fa kullu man kana billahi a'lam kana aktsaru lahu khasyatan. Konsekuensi dari ayat ini adalah siapapun, ya, yang semakin besar pengetahuannya, semakin dia mengenal Allah, maka semakin besar pula rasa takutnya kepada Allah. Wa aujabat lahu khasyatullah, ya, yang dengan pengetahuannya tadi, dengan ilmunya tentang Allah tadi, menjadikan dia takut, semakin takut kepada Allah. Wal inkifafu 'anil ma'asi. Itu pula akan menjadi protektor baginya, yang akan menjauhkan dia dari segala bentuk kemaksiatan. Wal isti'dad li liqa'i man yakhsha. Ya. Ilmunya tentang Allah, ya, akan menjadikan dia bersiap-siap untuk menghadap sosok yang dia takuti. Ya. Wa hadza dalilun ala fadilatil ilm, kata beliau. Dan ini adalah bukti, tanda akan keutamaan daripada ilmu. Fa innahu da'in ila khasyatillah. Karena ilmu adalah pendorong, ya, pemicu bagi kita untuk takut kepada Allah. Wa ahlu khasyatihum ahlu karamatihi. Dan mereka yang diberikan rasa takut kepada Allah, mereka adalah orang yang diberikan karamah. Apa itu karamah? Kemuliaan dari Allah. Di antara adalah tanda cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah firmankan, radhiyallahu anhum wa radu an. Ya, Allah telah ridha kepada mereka, yakni khususnya para sahabat dan orang-orang yang beriman, wa radu an. Dan mereka pun ridha kepada Allah. Dzalika liman khasya rabbah. Yang demikian tadi, ya, untuk mendapatkan ridha dari Allah, itu hanya didapat oleh siapa? Orang yang takut kepada Allah. Dan orang yang takut kepada Allah adalah orang yang memiliki apa? Ilmu tentang Allah. Itu poin yang sangat mendasar. Ya, bagaimana kita dibimbing oleh Allah Ta'ala untuk mendalami ilmu agama ini, maka itulah jalan untuk mendapatkan cinta dari Allah. Demikian Rasulullah SAW menyampaikan, ya, dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad, innallaha azza wa jalla yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibb. Sungguhnya Allah Ta'ala itu memberikan dunia, ya, kepada orang yang cinta dunia ataupun orang yang tidak cinta dunia. Maksudnya apa? Setiap dari kita telah mendapatkan porsinya akan dunia masing-masing. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun hewan yang melata, yang bergerak di atas bumi ini, kecuali Allah yang menjamin rizkinya.
baik kita cinta atau tidak terhadap dunia, semua akan dapat jatahnya. Wala yu'tid dina illa liman yuhib. Namun Allah tidak memberikan din, tidak memberikan agama ini kecuali bagi orang yang Allah cintai. Faman u'tiyad dina atau faman a'tahu Allahu dina faqad ahabbah. Maka barang siapa yang diberikan oleh Allah Ta'ala tentang din ini, agama ini, sungguh Allah telah cinta pada dirinya. Itu yang pertama. Tanda yang kedua, ikhwah, ketika Allah cinta pada hambanya, Allah akan mudahkan dia untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulnya. Bukankah Allah Ta'ala mengatakan, ya, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, maka itu ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Bahkan ada bonusnya. Apa? Allah akan ampuni dosa kalian. Maka untuk mendapatkan cinta dari Allah, hendaknya kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Dan barang siapa yang dimudahkan menghidupkan sunnah Rasulullah, sejatinya dia mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, ya, hadis qudsi, yang lafadznya dari Rasulullah SAW, namun makna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Inna Allah Ta'ala qala, kata Rasulnya, sungguhnya Allah Ta'ala berfirman, Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah mengikrarkan, ya, aku telah menabuh genderang perang kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in, dan tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan suatu amalan, ya, ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi, ya, tidak ada amal yang lebih aku cintai daripada apa yang aku fardukan, aku wajibkan kepadanya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan masih saja hambaku berusaha mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Ya. Kalimatnya jelas, ya, hingga Allah mencintai hamba tersebut. Kenapa harus ada amalan sunnah? Karena kita tidak ada yang menjamin amalan fardu kita itu pasti sempurna. Salat kita yang 5 waktu, apa kita yakin semuanya khusyuk? Ya, tidak jarang kita salat sambil memikirkan yang lain. Ya kan, bahkan Rasulullah menyampaikan, tidaklah seorang itu salat melainkan dia hanya mendapatkan apa? Nisfahu, separuh dari salatnya. Wa thuluthahu, atau sepertiganya. Au rub'uhu, atau seperempatnya, bahkan au thumunuhu, seperdelapannya. Bahkan mungkin ada yang tidak mendapatkan sedikit pun dari bagian salatnya. Kenapa? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka orang-orang yang lalai dari salatnya. Lalai di sini punya banyak makna. Ya. Orang yang lalai barangkali dia salat tapi hatinya jauh dari salat. Atau orang, ya, makna yang lain adalah mereka yang menunda-nunda salatnya. Mengerjakan salat zuhur mepet waktu asar. Salat asar mepet waktu maghrib. Ini termasuk orang yang melalaikan salat. Nah, padahal itu yang fardu kan? Itu yang fardu. Yang fardu tidak sempurna. Lalu bagaimana caranya? Sempurnakan dengan amalan sunnah. Dan itu adalah bentuk kesungguhan cinta kita kepada Allah. Bukti apa yang untuk kita tunjukkan kepada Allah Ta'ala bahwa kita cinta kepada Allah? Dengan memaksimalkan amalan-amalan sunnah. Ya, yang setiap orang punya potensi masing-masing, ya kan? Ada amalan kecil, amalan remeh, namun barangkali itu menjadi sebab seorang masuk ke dalam surga. Siapa yang menyangka seorang perempuan pezina itu, ya, yang hanya dengan memberikan minum kepada seekor anjing, ya kan, yalhath, yang dia kehausan, ya'kulu thara minal atash, ya, digambarkan anjing itu makan atau dilatih butiran-butiran pasir di bibir sumur. Ya, kenapa butiran pasir itu basah kan di pinggir sumur? Saking hausnya dia. Haus teguk air bahkan untuk seekor anjing, bukan manusia. Tapi Allah melihat keikhlasan perempuan tadi, ya, fasyakarallahu laha, maka Allah Ta'ala, ya, syakara maknanya sebenarnya bersyukur, tapi dari Allah maknanya bukan itu. Allah membalas kebaikannya dengan kebaikan yang lebih besar. Apa itu? Allah ampunkan dosa, Allah masukkan dia ke dalam surga. Ada pula Bilal bin Rabah,
yang raganya masih di dunia, masih utuh di dunia. Namun Rasulullah ketika Isra Mi'raj, beliau mendengar suara terompah Bilal ada di surga, mendahului orangnya. Ya. Sebab apa? Ketika Rasulullah menyampaikan kepada Bilal, apa yang kau kerjakan? Tidak ada ya Rasulullah, tidak ada yang spesial. Kecuali apa? Setiap kali aku berwudu, selesai berwudu, aku laksanakan sholat dua rakaat. Atau kisah yang lain, seorang sahabat yang mungkin namanya tidak populer, tidak dikenal, ya, bahkan dalam riwayat itu pun tidak dikenal. Ketika dia masuk ke dalam masjid, ada seorang masuk ke dalam masjid. Rasulullah mengatakan, dakhala alaikum rajulun min ahlil jannah. Telah datang kepada kalian seorang laki-laki penghuni surga. Rasul tidak menyebut fulan, dia orang yang tidak. Ya. Di hari yang kedua masuk lagi orang yang sama. Dakhala alaikum rajulun min ahlil jannah. Sampai ketiga kalinya. Namun Rasulullah tidak menyebutkan dia adalah penghuni surga. Bahkan dia pun tidak tahu kalau disebut ahli surga. Saking penasarannya Abdullah bin Umar, ya, putranya Umar bin Khattab. Beliau akhirnya membuntuti laki-laki tadi, sahabat tadi yang tidak terkenal. Ya, sampai dia di rumahnya, ya, dia mengatakan, ya ini Abdullah bin Umar mengatakan, ya, sungguhnya saudaraku, aku sedang bertikai dengan ayahku. Aku sedang bertengkar dengan ayahku. Maka jika engkau izinkan, aku ingin, ya, untuk sementara tinggal di rumahmu. Waalaikumsalam, monggo silakan. Maka diizinkan dia. Padahal niatnya Abdullah bin Umar tadi, ya, adalah untuk mengetahui amalan apa yang dia kerjakan sampai dia disebut sebagai ahli surga, padahal jasadnya, raganya masih utuh di dunia. Satu hari perhatikan sholatnya biasa saja. Tidak ada yang qiyamul lail lebih, ya. Tidak pula dia ada siam yang lebih, tidak ada. Hari kedua sampai yang ketiga ternyata biasa-biasa saja. Tidak ada yang istimewa. Sampai akhirnya Abdullah bin Umar hendak berpamitan dan dia kemudian berterus terang, saudaraku, sungguhnya aku tidak sedang ada ribut dengan ayahku kecuali di masa lalu. Melainkan aku datang kepadamu untuk mencari tahu amalan apa yang sebenarnya engkau kerjakan sehingga Rasulullah SAW menyebut dirimu bagian daripada ahli surga. Lalu dia mengatakan, tidak ada wahai saudaraku. Amalku adalah apa yang kau lihat. Ya seperti itu. Tidak ada puasa yang lebih, sholat yang lebih. Hanya itu. Kemudian ketika Abdullah bin Umar hendak berpamitan, baru kemudian dia mengatakan, tunggu sebentar. Kecuali satu. Apa itu? Di setiap malam sebelum aku tidur, aku selalu memaafkan orang-orang yang menzalimiku. Bayangkan. Siapa yang mampu demikian? Orang tidur dalam keadaan hati yang bersih, dari setiap kedengkian, dari setiap hasad, dari setiap dongkol, itu hilang. Ya. Perkara yang remeh bukan? Namun itu menjadi sebab dia masuk ke dalam surga. Dan alangkah banyaknya sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW yang sepatutnya kita kerjakan, yang barangkali itu menjadi sebab kita masuk ke dalam surga Allah SWT. Tanda cinta yang ketiga dari Allah Ta'ala adalah Allah akan bimbing hamba tersebut untuk senantiasa di atas jalan ketaatan. Sambungan dari hadis tadi, ya, bahwa tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai daripada yang fardu, dan masih terus dia berusaha mendekat kepadaku dengan amalan sunnah sampai aku cinta kepadanya. Fa idza ahbabtuhu, maka jika aku telah cinta kepadanya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengarnya dengan dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, aku akan menjadi matanya dengannya dia melihat. Wa yaduhu alladhi yabtishu biha, aku akan menjadi tangannya dengan dia menyentuh. Wa rijlahu alladhi yamshi bihi, aku akan menjadi kakinya dengan dia melangkah. Wala in sa'alani la u'tiyanna, yang kalau dia minta sesuatu kepadaku pasti akan aku berikan. Wa in ista'adzani la u'idhanna, yang kalau dia minta perlindungan kepadaku pasti aku berikan perlindungan kepadanya. Maksud dari hadis ini, Allah menjadi telinga, menjadi mata, menjadi tangan, menjadi kaki, bukan secara hakiki, tapi secara maknawi. Yakni apa? Allah bimbing telinganya agar mendengar hal-hal yang Allah cintai, ya kan? Jadikan telinganya gemar untuk mendengarkan tilawah Quran, ya, mendengar kajian yang lainnya. Dan jadikan pandangannya melihat hal yang ma'ruf, ya kan?
sibuk dengan kajian ilmu, sibuk dengan amal solehnya. Demikian pula tangan dan kakinya dan seluruh anggota badannya Allah tuntun untuk senantiasa di atas ketaatan. Cinta yang ketiga atau tanda cinta yang keempat. Ya, tidak semua yang indah-indah saja yang Allah jadikan sebagai tanda cinta. Terkadang hal yang pahit pun menjadi tanda cinta dari Allah. Apa itu? Ujian. Ketika Allah cinta pada hambanya, maka Allah akan menguji hamba tersebut. Dan itu adalah bukti yang sebenarnya. Ya, bukankah setiap cinta butuh pengorbanan? Ya. Bukankah setiap cinta butuh pembuktian? Iya. Demikian pula cinta kita kepada Allah SWT. Terlebih Rasulullah SAW mengatakan, Inna 'idhamal jaza' ma'a 'idhamil bala. Sesungguhnya besaran pahala itu sebanding dengan besaran ujian. Wa inna Allah idza ahabba 'abdan ibtalahu. Sungguhnya Allah kalau cinta pada hambanya, Allah akan uji dia. Faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Barang siapa yang ridha, baginya ridha dari Allah, dan barang siapa yang benci, ya ingkar akan musibah atau akan ujian dari Allah, maka baginya pula kemurkaan dari Allah. Kalimat yang jelas, ya, bahwa yang namanya pahala itu berbanding lurus dengan ujian. Manusia yang paling besar ujiannya adalah al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Para nabi dan para rasul itu mereka yang tidak kurang-kurang Allah uji. Ya kan? Mulai dari dicaci, dihina, ya kan, dibully bahasa sekarang, ya. Bukan hanya secara verbal, tapi secara fisik. Ya, bahkan ada nabi yang dibunuh oleh kaumnya sendiri, nabi yang dicelaki oleh kaumnya sendiri, dan begitu banyak contoh-contoh yang lain. Namun poinnya adalah datangnya ujian adalah tanda cinta dari Allah. Jika kita bisa maknainya, barangkali hilangnya sebagian dari harta kita, berkurangnya kesehatan kita, adanya hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, itulah ujian dari Allah. Allah tidak menguji sejauh mana cinta kita kepada Allah. Ini kemana kita kembali setelah mendapatkan musibah tersebut. Ya, apakah kita melontarkan ungkapan yang buruk, ya, sebagai bentuk kekesalan, ataukah sebaliknya? Ya, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sadar diri, kita ini milik siapa? Milik Allah. Bahkan semua yang kita miliki adalah milik Allah. Yang sewaktu-waktu Allah mau, bisa Allah ambil. Ya, sampai di sini selesai urusan. Ujian adalah bukti cinta Allah, adalah tanda cinta Allah kepada hambanya. Maka sikapilah dengan ridho. Ya, karena ridho kita terhadap musibah, ridho kita terhadap ujian akan mendatangkan ridho dan kasih sayang dari Allah SWT. Yang kelima, ya, orang yang Allah cintai akan senantiasa dia rindu untuk berjumpa dengan Allah. Allah Ta'ala mengatakan, Rasulullah mengatakan, Man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu. Siapapun yang senang untuk berjumpa dengan Allah, Allah pun senang berjumpa dengan dirinya. Wa man kariha liqa Allahi karihallahu liqa'ahu. Namun barang siapa yang tidak senang untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala, Allah pun tidak ingin untuk berjumpa dengan dirinya. Maksudnya apa? Ya, ringkas saja, ya. Orang yang beriman, yang tahu akan balasan dari pahala, balasan daripada amal kebaikan dan seterusnya, dia akan rindu ketika disebutkan tentang surga dan isinya. Dia ingin untuk segera bertemu dengan Allah, mendapatkan semua nikmat tersebut. Sebaliknya orang-orang kafir, ketika mereka diberitakan akan datangnya azab, akan datangnya siksa, kelak ketika telah nampak tanda-tanda itu, mereka akan sangat benci. Mereka tidak ingin untuk berjumpa dengan Allah. Kenapa? Baru ujian di dunia mereka sudah luar biasa. Apalagi kelak di akhirat. Baru di alam kubur mereka sudah disiksa. Lebih-lebih ketika di neraka. Maka mereka tidak ingin berjumpa dengan Allah. Allah pun enggan berjumpa dengan mereka. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak, bahwa orang-orang kafir itu kelak tidak akan berjumpa dengan Allah. Dan yang terakhir, ya, mohon maaf saya sedikit tergesa-gesa. Yang terakhir adalah diberikan petunjuk untuk beramal soleh sebelum datangnya kematian. Ini yang paling penting, ya. Nah, bahwa Allah Ta'ala ketika Allah Ta'ala menghendaki seorang hamba itu baik, ista'malahu, Allah akan mempekerjakan hambanya. Ketika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, Allah akan
dikerjakannya. Faqila ya Rasulullah kaifa ista'malahu? Sebagian sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah Allah Ta'ala memperkerjakan hambanya? Yakni yuwaffiquhu lil amalin salihin qabla al-maut. Ini dengan Allah berikan dia petunjuk untuk beramal sebelum datangnya kematian. Ya, maka kita berhusnudzon bukan ketika ada orang meninggal ketika sholat, ya, ketika sujud, ketika ruku. Siapa yang tidak berhusnudzon bahwa dia mendapatkan husnul khatimah? Itu adalah sebaik-baik kematian. Atau orang yang meninggal ketika di bulan Ramadan, ketika siyam, orang meninggal di dalam jihad, orang meninggal ketika haji atau umrah, ya. Semua akan berhusnudzon bahwa dia termasuk ahlul khair, ya, husnul khatimah. Pertanyaan, siapa yang menuntun mereka sampai pada kematian tersebut? Allah Subhanahu wa taala. Yang itu tidak akan terwujud kecuali dengan apa? Senantiasa kita berusaha untuk mendekat kepada Allah Ta'ala dalam setiap waktu kita. Mengisi hari-hari kita, mengisi waktu kita dengan ketaatan kepada Allah. Ya. Faman i'tada 'ala syai'in mata 'alaihi. Karena barang siapa yang terbiasa melakukan sesuatu, dia pun akan mati di atas hal tersebut. Orang yang biasa melakukan kebaikan, ya, ringan tangannya untuk membantu, ringan kakinya untuk melangkah ke masjid, Allah pun akan menuntun dia ke tempat tersebut. Ya, bahkan Hadratus Syekh, salah satu ulama NU yang belum lama, ya, Mbah Maimun, ya, Allah wafatkan beliau di mana? Ya, ketika sedang ibadah haji. Sesuai dengan permintaan beliau, ya, doa dari beliau. Demikian pula kita punya kesempatan yang sama. Ibadah yang kita kerjakan dan juga doa kita panjatkan agar kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan apa? Husnul khatimah. Dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Termasuk sabda Rasulullah, man sa'ala syahadata bisidqin, barang siapa yang dia berdoa mengharapkan kesyahidan dengan jujur, ya, maka dia mendapatkan pahala syahid wa in mata ala firashihi, meskipun dia meninggal di mana? Di atas tempat tidurnya. Itulah hal yang utama, yakni semoga Allah Ta'ala menghadirkan cinta bahagia diri kita sehingga kita mendapatkan ketenangan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mustahil seorang untuk bisa istiqamah kecuali dengan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ikhwatal iman, kajian singkat pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.